berdoa dulu ya. Silakan untuk Adel untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi pada hari ini yaitu mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Sebelum itu Ibu akan mengecek daftar kehadiran ya. Yang pertama Adelia Beni Safira. Hadir Ibu. Baik, Zulfa Ameliana. Hadir Bu. Kemudian Dewi Ameliana. Hadir Ibu. Oke, hadir semua ya. Baik, untuk materi yang hari ini yaitu mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks monolog? Belum tahu Bu. Baik, teks monolog adalah dialog tunggal yang disampaikan oleh satu karakter untuk mengungkapkan isi pikiran, perasaan, atau ide tertentu. Umumnya ditunjukkan kepada audiens atau sebagai refleksi pribadi. Kemudian, ciri-ciri dari teks monolog ini yang pertama disampaikan oleh satu orang. Kemudian yang kedua berisi pendapat atau renungan atau kritik. Kemudian yang ketiga menggunakan bahasa ekspresif dan menggugah emosi. Kemudian selanjutnya yaitu kritik sosial dalam teks monolog. Kritik sosial adalah pandangan atau komentar terhadap masalah sosial seperti ketidakadilan, kemiskinan, atau diskriminasi. Jadi kritik sosial ini merupakan cerminan hati nurani masyarakat. Kemudian tujuan kritik sosial yang pertama menyadarkan masyarakat, kemudian yang kedua menginspirasi perubahan atau tindakan, kemudian yang terakhir mengungkapkan kebenaran dengan cara artistik. Nah, contoh tema kritik sosial itu dapat menggunakan tema kemiskinan, ketimpangan gender, korupsi, dan juga tema pada lingkungan. Baik, pada materi ini apakah ada yang ditanyakan? Cukup Ibu, tapi kalau izin saya izin ke kamar mandi sebentar. Baik, Adel, silakan. Nah, kemudian pada materi selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi pesan dalam teks monolog. Yang pertama, pahami latar belakang isu yang akan diangkat. Kemudian, analisislah pilihan kata atau gaya bahasa. Kemudian, tentukan tujuan utama pada teks monolog. Kemudian yang terakhir, perhatikan pada penutup teks monolog. Nah, di sini Ibu telah mencontohkan teks monolog yang mengandung kritik sosial yang berjudul Suara di Lorong Gelap. Pada tema yang Ibu angkat yaitu kemiskinan dan ketidakadilan. Cuplikan teksnya seperti ini. Kita duduk di kursi empuk tetapi ada yang tidur di lantai berdebu. Kita kenyang tetapi mereka hanya menggigit harapan kosong. Pesan yang ada di teks monolog ini yaitu mengingatkan kita tentang pentingnya empati dan keadilan sosial. Nah, setelah materi yang telah Ibu berikan dan juga contoh teks monolog yang mengandung kritik sosial telah Ibu berikan juga, kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian membuat teks monolog yang mengandung kritik sosial di dalam teks monolog tersebut. Nah, Ibu juga akan kemudian Ibu juga akan membagi kelompok kalian sebanyak 3 orang, yaitu yang pertama Adelia Beni sekelompok dengan Zulfa. Baik Bu. Setelah itu satu kelompok lagi dengan Dewi. Baik Ibu. Kemudian kelompok satu lagi Rara, Dwita, dan Alia. Kemudian selanjutnya ada Kiki, Hemas, dan juga Redita. Baik, silakan dikerjakan ya. Ibu tunggu selama 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan
3. Di sini saya akan membacakan teks monolog yang berjudul Suara yang Tak Didengar. Judulnya Suara yang Tak Didengar. Dengan keterangan seorang wanita berdiri di tengah panggung gelap hanya diterangi oleh lampu sorot. Lalu ia berbicara dengan nada penuh emosi. Aku ini siapa? Seseorang yang berjalan di antara tumpukan sampah dan gedung-gedung tinggi. Setiap pagi aku bangun bukan untuk mengejar mimpi, tapi untuk bertarung dengan kenyataan yang tak ada. Sekian, saya akhiri. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih. Perwakilan dari kelompok 3. Baik, untuk kelompok yang selanjutnya itu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, untuk itu refleksi pada pembelajaran kali ini yaitu teks monolog adalah dialog tunggal yang disampaikan oleh satu karakter untuk mengungkapkan pikiran, perasaan atau ide tertentu. Kemudian ciri-ciri teks monolog yaitu disampaikan oleh satu orang, berisi pendapat, renungan atau kritikan, kemudian menggunakan bahasa yang ekspresif dan mengubah emosi. Kemudian tujuan dari kritik sosial yaitu menyadarkan masyarakat, menginspirasi perubahan atau tindakan, mengungkapkan kebenaran dengan cara artistik. Nah, selesai sudah materi kita pada pembelajaran kali ini. Ibu harap, silakan ada. Bu, sebenarnya saya belum mengerti banget. Bu, boleh tidak dijelaskan dengan bahasa yang sederhana apa itu teks monolog? Diulangi lagi, Bu. Baik, Adel. Jadi teks monolog itu adalah dialog yang disampaikan oleh satu karakter saja untuk mengungkapkan pikiran yang ada di pikiran mereka, perasaan ataupun ide tertentu. Umumnya teks monolog ini ditujukan kepada audiens atau sebagai refleksi pada pribadi sendiri. Itu Adel. Apakah dapat dipahami? Dapat, Ibu, dapat saya pahami. Baik, terima kasih Adel untuk pertanyaan. Kemudian selesai sudah belajar kita pada hari ini yaitu membahas mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Untuk itu ibu tidak memberikan tugas karena kalian sudah mengerjakan tugas kelompok pada materi kali ini. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Ibu minta tolong untuk Adel untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu pamit undur diri ya. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Bening Safira dengan NPM 2213041091 sebagai observer lisan dari mahasiswa Fitria Susanti. Saya akan menjelaskan sebagai observer lisan mengenai keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil yang sudah dijelaskan oleh Fitria Susanti. Fitria Susanti sudah yang pertama merumuskan perhatian, yaitu merumuskan tujuan, merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal merumuskan masalah, membuat rangkuman bertahap. Yang kedua, Fitria Susanti sudah memperjelas masalah atau urunan pendapat, yaitu memparafrase, merangkum, menggali, dan menguraikan secara detail. Yang ketiga, Fitria Susanti sudah bisa menganalisis pandangan siswa, yaitu menandai persetujuan dan ketidaksetujuan, meneliti alasannya. Yang keempat, meningkatkan urunan siswa, yaitu yang pertama menimbulkan pertanyaan, dua menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, yang keempat menunggu, dan yang terakhir memberi dukungan. Yang kelima, Fitria Susanti sudah bisa menyebarkan kesempatan berpartisipasi siswa, yaitu meneliti pandangan siswa, mencegah pembicaraan yang berlebihan, dan yang terakhir menghentikan atau melarang monopoli.
Dan yang terakhir, Fitria Susanti sudah bisa menutup diskusi. Yang pertama, meneliti pandangan siswa, memberi gambaran yang akan datang, dan yang terakhir, menilai kemampuan siswa dalam berdiskusi. Sekian yang saya bisa sampaikan sebagai observer lisan dari Fitria Susanti mengenai keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.